Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bareng Babe Astin dan kali ini UMKM Tangerang Raya akan membahas bagaimana term and condition ketika produk UMKM masuk ke hotel Golden Tulip Essential Tangerang. Nantinya hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman UMKM. Bermula dari kerjasama kami dengan Hotel Mercure Tangerang Center, dengan program Local Inspiration dari Hotel Mercure Tangerang Center, kami berkolaborasi menjadi acara Fashion Show Tangerang 2023, di mana kami menghadirkan produk-produk UMKM fashion, aksesoris, dan kria, dan kami juga mengajak Kang Nong Kota Tangerang sebagai modelnya. Selain kegiatan fashion show di Hotel Mercure Tangerang Center, kami melakukan MOU kerjasama yang nantinya setelah acara fashion show, mereka nanti akan membuatkan galeri yang menampilkan produk-produk UMKM dan dapat dijual kepada tamu-tamu yang menginap ataupun berkunjung di Hotel Mercure Tangerang Center. Setelah bekerja sama dengan Hotel Mercure Tangerang Center, alhamdulillah kami juga dipercaya untuk berkolaborasi dengan Hotel Golden Tulip Essential Tangerang, di mana kami sudah melakukan MOU dan disaksikan juga oleh Kepala Dinas Indakop UKM Kota Tangerang pada tanggal 18 Oktober 2023. Hadirnya support pemerintah berupa surat edaran peraturan wali kota mengenai penyediaan tempat produk UMKM di Kota Tangerang, tentu saja ini sangat memudahkan kami untuk bergerak memasarkan produk-produk UMKM di hotel-hotel yang ada di Kota Tangerang. Saat ini hotel-hotel yang ada di Kota Tangerang ada sekitar kurang lebih 65 hotel. Namun dari hotel yang ada kami hanya membidik hotel-hotel bintang 3, 4, dan 5. Hal ini dikarenakan memang berkaitan dengan target market yang sesuai dengan produk-produk UMKM dan daya belinya yang cukup tinggi. Berdasarkan pengalaman kami mempresentasikan produk UMKM dan berdiskusi dengan manajemen hotel, maka ada beberapa kesimpulan yang hotel butuhkan terhadap produk-produk UMKM. Yang pertama adalah produk UMKM yang berkualitas. Kalau kita membahas mengenai makanan, tentu saja kita ngomongin tentang rasa. Lalu kemudian kalau kita ngomongin tentang fashion dan kria, kita membahas mengenai kerapihan, lalu kemudian bentuknya, tampilannya, bahannya, itu sangat berpengaruh sekali. Dan tentu saja hal seperti ini harus dikemas dengan baik. Jadi dikemasnya nggak asal-asalan, karena target market di hotel yang mereka lihat pertama kali adalah tampilan terlebih dahulu sebelum mereka memakan ataupun memegang produk kita. Berikutnya membahas berkaitan dengan harga. Mereka menginginkan harga yang terjangkau. Makanya kami di UMKM Tangerang Raya ada mencantumkan ada harga jual, harga reseller. Harga reseller di sini nantinya berkaitan dengan keuntungan kami, dan harga jual ini juga yang bisa kami tampilkan atau berikan kepada hotel. Nah, nantinya hotel juga akan menaikkan kembali harga yang kami berikan sebagai benefit ataupun keuntungan untuk hotel. Berikutnya adalah media promosi, di mana di hotel itu ada beberapa media yang bisa digunakan seperti area front office, resto dan cafe, begitu juga untuk di kamar. Yang mereka bisa lakukan adalah memberikan ruang untuk berpromosi. Sedangkan media promosinya sendiri, bahan-bahannya itu kami yang siapkan. Makanya seperti foto produk, video, kami yang akan siapkan, lalu kemudian pihak hotel mempromosikan ke media-media yang ada di mereka. Berikutnya mereka membutuhkan kegiatan aktivitas, ya, di mana kegiatan ini untuk meramaikan atau memeriahkan hotel tersebut. Sebagai contoh, kemarin di bulan Oktober kami melakukan yang namanya kegiatan membatik. Ya, meskipun hanya sekedar demo, ya, mereka juga membuat tampilan agak berbeda, ya, atau kegiatan yang agak berbeda. Dan kami juga melakukan yang namanya pembuatan bros dan melakukan demonstrasi, nggak cuma sekedar demonstrasi tapi interaksi juga, atau ya kalau bisa dibilang kayak mini workshop, ya, itu pembuatan bros gitu ya. Dan pelakunya atau trainernya atau narasumbernya itu dari teman-teman UMKM. Berikutnya adalah berkaitan dengan manajemen dan legalitas. Alhamdulillah UMKM Tangerang Raya sudah menjadi PT, sehingga memudahkan
kami untuk bekerja sama dengan pihak hotel. Secara bisnis kami melakukan bisnisnya B2B. Jadi mereka juga nggak mau tuh repot-repot banyak banget ntar tanda tangan ya koordinasi dengan adanya kami sebagai manajemen teman-teman UMKM dan kita mendengarkan kebutuhan hotel. Harapannya adalah dengan hadirnya kami sebagai jembatan atau penghubung antara teman-teman UMKM kepada pihak hotel. Produk-produk yang sudah hadir di kami tentu saja melewati beberapa tahap. Salah satunya adalah kurasi. Nah, kurasi ini yang kami perhatikan adalah berkaitan dengan tampilan. Tampilan apa sih yang diperhatikan? Ya, pertama adalah tampilan kemasan. Lalu kemudian juga tampilan produk atau kecakapan kualitas ketika kita ngomongin fashion dan craft gitu ya. Berikutnya juga kita ngomongin berkaitan dengan rasa. Makanya kami meminta teman-teman UMKM menyiapkan minimal 2 produk. Karena satu pasti akan kami icip terlebih dahulu. Lalu kemudian yang satunya lagi kami presentasikan kepada manajemen hotel. Lalu kemudian juga kami juga biasanya bertanya berkaitan dengan kesanggupan teman-teman UMKM apabila ada permintaan dadakan, apabila ada permintaan kuantiti yang lebih banyak gitu ya. Dan berikutnya juga berkaitan dengan perizinan. Karena sudah masuk ranah hotel, perizinan-perizinan yang sudah diberikan oleh pemerintah sebaiknya juga ditampilkan. Sebagai contoh, berkaitan dengan haki, berkaitan dengan halal, lalu kemudian juga berkaitan dengan PIRT ataupun nutrition fact gitu ya. Karena perizinan ini sangat membantu sekali proses di mana memang produk UMKM ini ya benar-benar berkualitas. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan harga gitu ya. Harga yang memang cukup lah ya. Cukup kita bisa masuk ke ranah hotel dengan harga yang pantas. Berkaitan dengan kemasan atau label. Jadi kalau kami sebenarnya sudah ada standarnya. Standarnya ini kami lihat dari patokannya BPOM ya, di mana ada hal-hal yang wajib dan jika ada lebih baik ya. Sebagai contoh di kemasan itu wajib menampilkan nama dagangnya atau mereknya. Lalu kemudian ada penjelasan tentang nama produk. Berikutnya juga ada nama dan alamat produsen, isi berat bersih, tanggal produksinya dan tanggal kadaluarsanya, serta daftar bahan yang dipakai. Nah, apabila di kemasan ada itu lebih baik. Sebagai contoh, berkaitan dengan halal, PIRT-nya, BPOM-nya, bahkan barcode nih yang sedang lagi diangkat oleh Indakop UKM Kota Tangerang gitu ya, di mana memfasilitasi teman-teman UMKM untuk memiliki barcode GS1. Lalu ada juga nutrition fact dan kode produksi. Ya, jadi kalau di kami sangat memperhatikan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Dan yang tidak boleh di dalam kemasan itu adalah adanya atau dicantumkannya harga. Lalu kemudian nomor telepon atau WA ya. Ini sebaiknya dihindari. Apabila teman-teman sudah terlanjur, sudah membuat kemasan yang memang ada nomor teleponnya, alangkah baiknya ini di-hide atau dicoret gitu ya dengan spidol permanen ya. Karena ini akan supaya apa ya, secara bisnis itu tidak merugikan karena kan yang ditampilkan adalah di hotelnya. Untuk di fashion dan craft juga kurang lebih hampir sama, namun secara tampilan nggak sebanyak seperti makanan ringan ya atau snack. Nah, untuk di fashion dan craft ada hal yang wajib seperti nama dagangnya atau mereknya ya. Lalu kemudian nama produk optional ya, karena beberapa fashion kan ada yang serinya atau versinya apa gitu ya. Lalu berikutnya juga ada nama dan alamat produsen gitu. Nah, apabila ada ini lebih baik. Sebagai contoh, misalkan ada SNI-nya, ya mencantumkan serial number-nya. Berikutnya juga ada storytelling tentang produknya. Ini produk nih, misalkan mengangkat apa sih kebudayaan Kota Tangerang kah, atau memang dibuatnya oleh orang-orang tertentu gitu ya. Contoh kayak misalkan berkaitan dengan La Duta ya atau Lapas 2 Tangerang itu dibuat atau produk-produknya dikerjakan oleh warga binaan seperti itu.
Nah, hal-hal yang tidak boleh di kemasan juga sama, tidak boleh mencantumkan harga, kemudian nomor telepon atau WA. Secara proses dan prosedur, kami melakukan beberapa tahap untuk melakukan kegiatan produk masuk ke area hotel, terutama di Golden Tulip Essential. Yang pertama kali kami sudah lakukan di tanggal 7 Oktober, yaitu melakukan kurasi, lalu kemudian kami mengumpulkan produk-produk berdasarkan area atau wilayah terdekat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nantinya mudah untuk pendistribusian, gitu ya. Nah, untuk di Golden Tulip ini kami mengundang 4 kecamatan, Pinang, Tangerang, Cibodas, dan Karawaci. Tahap berikutnya yaitu tanggal 9 kami presentasi produk dan tanggal 18 kami sudah melakukan tanda tangan MOU. Ini tahap yang kedua. Di tahap ketiga kita melakukan sosialisasi, ya salah satunya dengan adanya video ini adalah berkaitan dengan informasi hal-hal apa saja yang nantinya harus dipersiapkan untuk teman-teman UMKM. Dan kami juga membuatkan grup WhatsApp untuk komunikasi. Nanti tanggal 7 November kita akan melakukan MOU, di mana brand yang setuju dengan term and condition yang kami sampaikan, ya, mengirimkan produk dan menandatangani MOU kepada kami di Gedung Cisadane lantai 1, ya, di Dinas Indakop UKM, ya, di ruang rapat. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya persiapan, ya. Ada persiapan juga itu di tanggal 8 untuk persiapan galerinya, dan tanggal 10-nya akan ada peresmian galeri hotel di Golden Tulip Essential. Adapun report penjualan akan dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulannya. Jadi reportnya nanti kami terima via email dari pihak hotel. Persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman UMKM? Yang pertama, dengan adanya informasi yang kami sharing, nanti tanggal 6 November kami minta kepastiannya apakah teman-teman setuju atau tidak, gitu ya. Karena dari sini kita akan ngebuatkan deal, ya, dealingnya, lalu kemudian kami juga tampilkan draft MOU, ya. Pada tanggal 7 November teman-teman nanti mempersiapkan fotokopi KTP 2 buah materai, ya, untuk stok makanan, ya. Dipersiapkan 7 piece, 1 untuk kami foto produk, 6 untuk stok di hotel. Pembawaan produk ini juga disertakan dengan surat jalan atau tanda terima dari teman-teman UMKM kepada kami. Ya, jadi supaya kami memudahkan kami dalam segi stok barang dan administrasi. Khusus untuk fashion dan kriya itu mempersiapkan alat untuk displaynya. Jadi kalau misalkan jualannya jualan kalung gitu ya, nah harus dipersiapkan juga tuh alat display untuk penempatan kalung. Jadi jangan ditaruh begitu saja karena kurang cantik lah untuk dilihat. Setelah itu pada tanggal 8 November kami yang akan displaykan, ya, kami dengan pihak hotel yang akan display, dan tanggal 10 November nanti akan ada peresmian galeri. Kami mengundang perwakilan 3 orang, ya, per kecamatan, lalu kemudian juga kami juga mengundang Dinas Indakop UKM, Dinas Budpar, Dinas Kominfo, dan FUKT sebagai tamu undangan. Nah, berikutnya kami akan bahas mengenai hal-hal yang penting nih, ya. Jadi silakan teman-teman pertimbangkan terlebih dahulu sebelum teman-teman dealing dengan kami atau sign kontrak dengan kami. Ya, yang pertama adalah apakah teman-teman siap untuk pembayaran berjangka? Karena berdasarkan pengalaman kami dan MOU kami kepada Hotel Golden Tulip, yaitu informasi penjualan akan dilakukan setiap tanggal 25 via email. Nah, biasanya setelah email masuk ke kami akan membuatkan invoice kepada pihak hotel. Nah, adapun untuk pengalaman kami di Hotel Mercure itu biasanya membutuhkan sekitar 5 atau 10 hari kerja gitu ya. Yang nantinya mereka transfer ke rekening kami dan kami akan transfer ke teman-teman UMKM itu di range sekitar tanggal 5 sampai tanggal 10, ya. Jika ada transaksi tentunya. Nanti akan ada data tuh. Kami wanti-wanti terlebih dahulu, jangan sampai ketika teman-teman deal
selalu nanyanya, ya nggak laku, ya ini kok belum ada eh, transferan gitu ya. Nah, ini sebaiknya mindsetnya dirubah nih, karena untuk masuk ke area hotel tidak bisa atau tidak disamakan dengan kita jualan di bazar gitu. Karena untuk kita main area hotel lebih banyak di awareness-nya, terus kemudian menaikkan brand kita. Ada hal juga yang harus kami persiapkan di UMKM Tangerang Raya, terutama untuk tools marketingnya hotel. Yang pertama adalah kami akan membuatkan foto produk. Ya, dari foto produk ini turunannya berupa flyer cetak, yang flyer ini akan dibagikan atau ditampilkan di setiap kamar, ya. Lalu kemudian juga ada buku katalog cetak. Buku katalog cetak ini nanti akan ditampilkan di galerinya, ya. Nantinya cuma ada satu bundle aja atau satu buah buku katalog cetak yang tamu bisa melihat, gitu ya. Lalu berikutnya juga dari foto produk kami akan membuatkan video tampilan ilustrasi produk-produk UMKM apa saja yang hadir atau ada di galeri Golden Tulip Essential seperti ini. Nah, video ini biasanya yang kami temui ada di area resto, front office, begitu juga ada yang di dekat lift dan di kamar gitu ya. Jadi benar-benar media promosinya bisa dioptimalkan tuh. Mereka juga tahu nih bahwasanya tamu-tamu, oh ada ya produk ini ya. Nah, gimana sih cari taunya? Nah, cari taunya mereka langsung ke galeri UMKM yang ada di dekat resto. Media promosi tersebut tentu saja punya nilai investasi. Nah, untuk fashion dan kriya itu dikenakan nilai investasi sebesar 250.000 per 3 series. Jadi nantinya teman-teman fashion dan kriya itu satu stok, untuk stok barangnya yaitu satu series itu sekitar 5 piece maksimal ya. Kalau mau 3 boleh gitu, mau 2 boleh nggak apa-apa, tapi maksimal kita batasi itu adalah 5 piece. Nah, untuk fashion dan kriya ini kontraknya dengan investasi 250.000 itu kontraknya 6 bulan gitu ya. Dan setelah 6 bulan nanti perpanjang kontrak itu adalah membayar lagi sebesar 150.000. Jadi nggak sebesar seperti di awal ya. Karena memang kita utamakan atau prioritaskan di awal itu untuk media promosinya ya. Media promosi yang tadi saya sebutkan. Nah, berbeda dengan untuk makanan dan minuman instan. Harga investasinya adalah 100.000 untuk satu varian. Ya, kalau dua varian itu 150.000. Lalu kemudian untuk tiga varian itu 200.000. Kontraknya selama apa? Selama 4 bulan plus 1. Karena ketika produknya ya, kan hampir rata-rata tuh teman-teman sebenarnya produknya nulisnya kuat atau masa kadaluarsanya 3 bulan. Dikhawatirkan untuk sampai 3 bulan, maka kami cut setiap 2 bulan gitu ya. Minta pergantian atau yang baru ya. Syukur-syukur sih kalau kita laku terus nih, nggak usah nunggu 2 bulan ya, tiap minggu ada baru lagi, baru lagi, baru lagi gitu ya. Ini kan sangat sangat menyenangkan ya, happy problem ya kalau menurut saya kayak gitu. Dan nantinya eh, 2 kali rolling ya, atau selama 4 bulan tuh ada 2 kali pergantian ya, dan kita akan tampilkan lagi 1 bulan, jadi kurang lebih total sekitar 5 bulan untuk produk makanan dan minuman instan. Nah, apabila ingin diperpanjang ya, itu nilai investasinya adalah untuk satu varian 50.000, untuk 2 varian itu 75.000, dan untuk 3 varian itu 100.000 ya. Balik lagi, nilai investasi ini adalah untuk media promosi. Selanjutnya saya akan membahas berkaitan dengan bagi hasil. Ya, jadi bagi hasil di sini adalah bagi hasil keuntungan ya terhadap produk yang terjual. Jadi misalkan teman-teman punya produk harganya adalah 100.000, maka teman-teman memberikan ke kami adalah harga reseller misalkan 80.000, maka keuntungan kami adalah sekitar 20.000. Nah, apakah kami mutlak 20.000 keuntungannya? Tidak gitu ya. Karena dari 20.000 ya ada pemotongan lagi sekitar 10%. Untuk siapa?
untuk keuntungan forum UMKM kecamatan, ya. Karena selama ini kan ada isunya kalau teman-teman di gerai forum UMKM gitu ya, ketika ada pelanggan ya atau customer mereka bypass, ya teman-teman forum nih, teman-teman UMKM tidak dapat keuntungan gitu ya. Jadi benar-benar keuntungan bersama. Makanya dengan hadirnya kegiatan ini, kami harapkan adanya keuntungan untuk kami dan keuntungan juga untuk forum UMKM kecamatan gitu ya. Dan untuk harga jualnya, kami pasti akan memberikan harga jual yang teman-teman berikan ya kepada hotel. Misalkan saya tetap akan ngasih hotel adalah harganya 100.000. Nah, biasanya harga-harga ini pihak hotel itu akan menaikkan sekitar 10 sampai 20% ya, tergantung produk yang kita tawarkan seperti itu ya. Jadi 10 sampai 20%-nya itu balik lagi untuk kebutuhan hotel, dan alhamdulillahnya kalau pajak itu ditanggung oleh pihak hotel. Nah, persyaratan-persyaratan yang tadi telah kami sampaikan, mungkin ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Bagi teman-teman yang setuju, maka teman-teman menyetujui syarat dan ketentuan dari kami. Selanjutnya yaitu melakukan transfer ke rekening BCA 5245779990 atas nama PT UMKM Tangerang Raya yang nominalnya disesuaikan dengan kategorinya. Setelah itu mengisi link persetujuan, mengupload KTP dan bukti transfer. Berikutnya kami akan mengirimkan draft MOU di mana nanti teman-teman akan membaca dan menandatangani MOU sebagai kesepakatan kerjasama. Selanjutnya yaitu mempersiapkan produk untuk di galeri hotel. Adapun nanti untuk detail waktunya kami akan sampaikan di grup WhatsApp. Nah, bagi teman-teman yang tidak setuju juga ya nggak apa-apa gitu ya, karena memang tidak ada paksaan gitu ya. Silahkan nanti teman-teman boleh japri ke kami ya, menyampaikan pada tim UMKM Tangerang Raya bahwasanya saya nggak mau ikutan nih untuk kegiatan di Hotel Golden Tulip ya. Lalu kemudian nanti kami izin untuk kami keluarkan dari grup WhatsApp ya, karena memang untuk grup WhatsApp ini adalah sebagai grup komunikasi kita gitu ya, baik itu untuk di teman-teman UMKM maupun nantinya dari pihak hotel kami yang sampaikan informasinya. Terima kasih kepada teman-teman UMKM yang sudah menyimak video ini, dan kami harapkan segera menginfokan kepada kami untuk di-link atau tidak di-linknya, karena planningnya tanggal 6 kami sudah harus dapatkan info ya, ketentuan yang sudah diberikan agar tanggal 7-nya kita sudah langsung melaksanakan MOU dan pengiriman produk. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di dalam grup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.